Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK, sobatnya para siswa. Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang mengontrol emosi. Nah, pernah gak sih sobat melihat teman yang kalau lagi marah wajahnya itu merah? Atau pernah gak sih kalian ketika lagi menahan marah jantungnya deg-degan tak menentu? Atau pernah gak sih kalian melihat orang lain marah yang dia langsung membanting pintu dan sebagainya? Nah, apakah semua ini termasuk emosi? Yuk langsung saja kita simak videonya. Apa sih emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Jadi sobat semua, ekspresi yang keluar dari diri kita adalah emosi. Entah itu bahagia, gembira, marah, sedih, kecewa, semuanya adalah emosi. Karena emosi itu terbagi menjadi dua. Ada emosi positif, juga ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti apa ya? Semua emosi yang membahagiakan. Sedangkan emosi negatif, semua emosi yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Ya, contohnya kayak marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Oke, contoh realnya nih, misalnya sobat lagi di jalan, terus ketemu sama orang yang sobat suka. Baru ngelirik aja, terus dia melirik balik, salting di hati berbunga-bunga. Ya, ini adalah bentuk dari emosi yang positif, yang membahagiakan. Dan contoh yang negatif, misalnya sobat lagi ngantri siang-siang panas banget, tiba-tiba ada orang langsung dengan polosnya menyemprot antrian. Sobat auto dong langsung marah banget. Nah, itu adalah emosi yang negatif. Paham ya perbedaannya? Nah, dari teori dasar tadi sekarang kita bisa dong membedakan di gambar ini yang mana emosi negatif dan emosi yang positif. Di gambar tersebut menunjukkan beberapa emosi. Yang ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Nah sobat, kalau kita memendam emosi akan berdampak banget nih bagi kesehatan kita. Misalnya, kita akan menjadi stres, kemudian tensi kita bisa naik, produktivitas kita menurun, terus bisa dijauhin oleh orang-orang sekitar. Kadang juga menjadi pelupa, menjadi terus gak bisa berpikir jernih, merusak pertemanan. Terus kadang-kadang otot yang ada di leher kita itu jadi tegang, memicu penyakit jantung. Terus kita jadi sulit nih untuk berempati kepada orang lain. Nah, berbahaya banget kan? Jadi ingin kita boleh dong sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Ya boleh dong, kita boleh kok untuk sedih, kecewa, marah, dan sebagainya, asalkan jangan diluapkan dengan tingkat kemarahan yang kita nggak bisa mengontrolnya. Terus dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Misalnya sobat marah di jalan, di serobotan orang, dan sobat melampiaskannya di dalam kelas. Gak boleh seperti itu. Terus kita melampiaskannya kepada orang yang salah, orang yang gak ada hubungannya dengan emosi kita. Terus kita menyalurkannya melewati kekerasan dengan merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Oh, tidak boleh seperti itu. Apalagi kita melepaskan rasa emosi kita hanya untuk mencari perhatian orang lain. Dan jangan sampai kita mengekspresikan marah dengan cara memendam dan menjadi bom waktu. Bukan seperti itu ya sobat. Untuk mengekspresikan emosi itu, lalu caranya bagaimana sih? Caranya misalnya nih, pas kita lagi marah ya kita bilang aja ke temen, tolong ya jangan ganggu aku dulu, aku lagi emosi nih gitu, aku lagi marah. Atau dengan cara kita menggambar, melukis, dan atau dengan cara menulis di kertas. Bisa juga dengan kita joget, pokok joget yang bisa bikin kita happy, nyanyi yang bikin kita senang, dan olahraga sebagainya yang bikin kita sehat kembali. Biasanya disebut dengan self healing ya. Jadi cara kita tersendiri untuk mengatasi emosi kita sendiri, untuk mengalihkan rasa emosi kita. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita sedang sedih? Nah, caranya sama dengan cara marah tadi, cuman setiap orang itu pasti beda-beda untuk mengekspresikan. Misalnya, kalau lagi sedih ya kadang tidur, kadang makan aja gitu, cari makanan enak-enak pokoknya, penting kenyang, terus ngantuk tidur, ujung-ujungnya
sedih, ya nangis sampai lega, atau nonton yang lucu-lucu, atau curhat ke orang yang dipercaya, dan sebagainya. Beda-beda ya setiap orang. Nah, terus bagaimana nih sobat kalau kita mengekspresikan kebahagiaan? Karena termasuk emosi yang positif. Apakah itu perlu juga kita ekspresikan? Ya perlu dong. Mengekspresikan kebahagiaan terbaik adalah dengan cara berbagi kebahagiaan. Contohnya nih, sobat hari ini dikasih jajan 20.000 oleh bapak dan ibu di rumah. Nah, pas di sekolah, temen sini dong, aku traktir nih 5.000, pokoknya buat kamu deh, aku hari ini lagi banyak duit, hahaha. Itu kan bisa juga kan kita berbagi kebahagiaan orang lain untuk menambah kebahagiaan kita juga. Gimana, mudah kan sobat? Mengekspresikan emosi negatif maupun emosi yang positif penting saat kita mengekspresikan emosi ini benar-benar harus terkontrol dan terkendali loh sobat. Karena emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang berlebihan hanya akan membuat penyesalan. Contohnya nih, ada teman yang ngingetin kamu baik-baik, ayo kamu yang sabar ya, apa sih kamu nih gangguin aku aja gitu. Nah, dan akhirnya kita menyakiti hati orang yang udah peduli dan sayang kepada kita. Kita nyesel dong. Dan terus emosi yang berlebihan ini pasti akan menimbulkan masalah yang baru dan merugikan diri kita sendiri pastinya. Dan yang jelas kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat kita karena kita orangnya emosian. Hati-hati ya sobat. Jadi sobat, memang emosi yang berlebihan itu pasti akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk mengontrol emosi? Gampang kok sobat, ini mudah banget, tetapi memang butuh usaha dan latihan yang berkali-kali. Jadi misalnya nih kita sedang emosi, coba deh kita diam sejenak sambil ambil tempo sejenak, kemudian kita tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Terus yang ketiga, coba deh sobat berhitung dalam hati. Nah, kalau yang muslim coba deh berzikir sambil dalam hati, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ayo kita menjauh dari tempat yang membuat kita emosi. Ini sudah sangat jelas ya, untuk terhindar dari panasnya api. Oke sahabat, itu dia video sederhana bagaimana cara untuk mengontrol emosi. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang apa nih kira-kira setelah sobat menonton video ini? Apa yang akan sobat lakukan ketika sedang sedih atau marah? Atau yang kedua sedang bahagia? Pilih salah satu, terus komen ya di kolom komentar. Oke sobat, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.